Gimana? Bayar apa gratis? Gratis. Kurang jelas, bayar apa gratis nih? Gratis dong. Yang pertama itu bikin kitchen set, kita semuanya suka. Bagian mana yang harus kita sentuh? Area dapur sih. Dapur bisa menghangatkan keluarga gitu. Ya intinya setiap manusia kan ingin berkeluarga. Betul. Pengennya yang mudah. Cuman yang sulit gak pasti kita kerjakan. Ya mungkin karena suka gitu. Jualan di pasar, sipil. Utama ya paling ukurannya gitu kan. Pesan-pesannya sih lebih ke ya jangan bosan belajar dari kenek dulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dekor, jumpa lagi bersama saya Aldi Rifali di channel Jagoan Dekor. Nah, Sobat Dekor, kali ini kita berada di session PPD Podcast Pintu Dialog, yang dimana biasanya kita membahas semua hal yang berada di dunia furnitur custom interior. Nah, Sobat Dekor, kali ini kita mau tahu sosok yang vital banget nih yang ada di balik Jagoan Dekor, yang ada di balik semua furnitur-furnitur cantik di Jagoan Dekor. Ada siapa sih? Di depan saya ini ada Kang Ipang. Kang Ipang, boleh dong diperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Ipang ya, asalnya dari Garut. Dari Garut, Betul. jauh banget nih, ada di Bogor. Kang Ipang, apa sih yang mendasari Kang Ipang tuh buat merantau ke Bogor nih? Mungkin ya pengalaman, terus kebutuhan, terus ya mungkin memperjuangin lah masa depan gitu. Masa depan, kayak slogan Jagoan Dekor dong. Makanya masa depannya dimulai dari sini ya, Iya, dari Bogor gitu dari maksudnya. Nah, Sobat Dekor, jadi Kang Ipang ini dari Garut ya. Kang Ipang, udah berapa lama sih Kang Ipang ini menekuni dunia furnitur custom? Kalau dibilang lama ya belum lama, sekitaran 5 tahunan lah. Itu mulai dari mungkin nggak bisa apa-apa ya, dari kenek lah kalau bahasanya gitu. Gak bisa apa-apa dari Ya, kenek. ya, Emang waktu itu betul. siapa sih yang ngajak Kang Ipang buat berada di profesi ini, Kang Ipang? Mungkin yang ngajak itu yang pertama Mang Ijul ya. Mang Mamang Ijul? saya gitu. Mamang gitu. Iya. Mang Ijul itu duluan ada di furnitur custom Betul. di Udah. Jagoan Dekor. Iya. Oh, dia ke Bogor tuh langsung ke Jagoan Dekor. Iya. Berarti dengar-dengar itu katanya sekeluarga ya di Betul, sana ya sebelumnya betul, di Jagoan betul. Dekor ini ya. Nah, sobat, jadi Kang Ipang ini adalah tadinya tuh kenek di Jagoan Dekor yang dimana dia ikut sama mamangnya ya. Iya, Mang Ijul. Mamangnya, tapi sekarang jadi kepala tukang nih. Sobat Dekor bisa lihat kan hasil produk yang dibuat oleh Kang Ipang ini cantiknya seperti apa. Langsung saja kunjungi website kita di mana nih Kang Ipang? Jagoandekor.com. Nah, Kang Ipang, apa hal yang menarik bagi Kang Ipang ketika membuat pesanan klien? Hal yang paling menarik mungkin ya kita bisa ngebangin bakat gitu ya. Ya. Karena suka gitu kerajinan kayak gitu, jadi puas dengan hasil, apalagi kalau customernya itu puas gitu. Jangan-jangan Kang Ipang ini waktu TK ya, nilai KTK-nya gede nih kerajinan tangannya. Bener gak? Lumayan lah. Lumayan ya. Padahal katanya suka kerajinan ya. Siapa Iya. tahu dari SD, dari TK tuh ketika dapat tugas membuat kerajinan tangan dia udah ngebuat kursi gitu ya, atau ngebuat lemari. Enggak kayak gitu. Enggak lah, enggak. Kenapa tuh? Padahal skillnya udah ada nih, sampai sekarang udah terbukti tuh banyak furnitur custom yang dibuat sama Kang Ipang tuh. Karena mungkin udah nyemplung kalau bahasanya gitu ya. Udah nyemplung? Iya. Jadi harus didalami gitu. Oke. Cara-caranya, cara kerjanya, segala macamnya lah gitu. Oke, Kang Ipang nih, dari sekian banyak furnitur custom yang udah Kang Ipang buat, pertama kali yang Kang Ipang buat itu apa? Yang pertama kali banget, yang mendominasi itu tuh pekerjaan dari Kang Ipang. Yang Gitu ya? pertama, Eh, yang pertama itu ya bikin kitchen set. bikin kitchen set, Bikin kitchen yang set. ketika nge-neck itu. Iya. Tapi itu udah mulai banyak yang dikerjain sama Kang Ipang ya? Apa masih bantu-bantu aja tuh? Masih bantu-bantu aja Masih gitu. bantu-bantu Kan aja. nggak bisa apa-apa gitu kan. Tapi nih yang pertama kali banget Kang Ipang buat dari nol sampai jadi kitchen set. Kitchen set. Oke. Kitchen set, lemari gitu. Makanya ya kitchen set dari Jagoan Dekor itu bervariatif banget karena memang udah dikerjakan dan dibuat oleh tukang yang memang berpengalaman banget nih, Kang Ipang ini nih, jauh-jauh dari Garut ke Bogor. Nih, Kang Ipang ya sebagai pengrajin utama di Jagoan Dekor, dari sekian banyak produk yang udah Kang Ipang buat nih, dari lemari, kitchen set, dipan ataupun apalagi sih backdrop TV. Backdrop TV. Hal mana sih yang paling Kang Ipang suka ketika ngerjainnya, ketika memproduksinya? Kalau dibilang suka, semuanya suka gitu kan. Suka. Ya mungkin yang lebih itu suka itu lemari gitu kan. Lemari ya. Ya. Karena apa? Karena mungkin lemari itu bisa dikatakannya ya buat naruh-naruh pakaian gitu. Jadi lebih ingin mempercantik gitulah intinya. Oke, sebenarnya yang mempercantik itu
Menurut Kang Ipang di area mana nih ketika kita punya rumah? Ketika kita punya rumah menurut Kang Ipang bagian mana yang harus kita sentuh duluan? Misalkan kita cuma punya pilihan satu. Harus memilih lemari kah, area kamar, dapur, ataupun area ruang tamu? Area dapur sih. Area dapur. Kenapa coba? Di area dapur. Karena dapur bisa menghangatkan keluarga gitu. Bisa menghangatkan keluarga. Iya. Soalnya dapur itu tempat kerja sang istri ya. Iya, ya. betul. Nah, Sobat Ekor, nih ada info juga nih Kang Ipang ini insya Allah 1,5 bulan lagi ya. Iya, mudah-mudahan. Ada apa sih 1,5 bulan lagi Kang Ipang? Boleh dong disampaikan ke teman-teman ada apa di 1,5 bulan lagi? Cie. Ya, intinya setiap manusia kan ingin berkeluarga. Berkeluarga gitu kan, ya, berkembang biak Ya, ya. Oke. betul. Jadi mau ngapain nih 1,5 bulan lagi nih? Ya, mau nikah lah intinya. Oh nikah, alhamdulillah. Nah Sobat Ekor doain ya, semoga rencana dan niatan Kang Ipang ini berjalan dengan lancar ya. 1,5 bulan lagi. Diundang nggak nih Sobat Ekor nih? Boleh diundang. Sobat Ekor kemana? Datangnya kemana nih? Pasti ke Garut. Ke Garut, bukan ke workshop jagoan dekor. Bukan. Kan soalnya workshop jagoan dekor gede juga tuh ya. Iya. Oh diadain di situ enak juga tuh Kang Ipang tuh. Enak, tapi keluarga jauh-jauh gitu. Jauh-jauh ya, padahal sekalian datang ke Bogor, sekalian main-main. Katanya di Tegalwaru di workshop itu tuh sejuk banget ya udaranya ya. Iya, lumayan. Oke, kita balik lagi nih Kang Ipang. Kang Ipang ketika membuat produk itu lebih suka ketika ngebuat produk yang rumit atau lebih suka ketika dapat produk yang mudah dikerjakan? Iya, kalau dibilang gitu mah ya pengennya yang mudah. Cuman yang sulit juga pasti kita kerjakan gitu. Oke, mungkin ada nilai kebanggaan tersendiri ketika berhasil mengerjakan customer yang sulit ya. Iya. Ketika ada request yang sulit nih dan kita berhasil buat ngerjainnya itu ada suatu kebanggaan gitu. Iya, pasti dong. Sejauh ini furnitur apa yang paling sulit dari proses pembuatannya nih, bukan proses instalasi ya. Ntar kita ngebahas lagi proses instalasinya. Iya, betul. Dari ketika proses pembuatannya, bagian mana yang paling Kang Ipang sukai? Kalau yang paling itu apa ya? Mungkin kalau suka ya yang minimalis gitu. Kalau yang kayak gitu-gitu rumit, tapi kita bisa kerjakan gitu. Oke, yang minimalis ya. Iya. Nah, makanya pantesan di Jagoan Dekor itu banyak banget konsep furnitur yang minimalis. Karena tukangnya sendiri ini pun suka banget yang minimalis ya. Iya. Walaupun sebenarnya itu tuh semua requestan dari konsumen ya. Iya, betul. Requestan dari konsumen, jadi sesuai banget nih dengan yang memang Kang Ipang sukain ya, membuat custom furnitur minimalis. Nah, Betul. Kang Ipang dari semua perjalanan ini, apa sih yang membuat tim dan Kang Ipang ini tetap semangat berada di dunia custom furnitur? Mungkin dari dulu juga saya itu sebelum kan suka kerja yang lainnya juga. Cuman pas waktu itu kok kepengen banget gitu ya kerja furnitur gitu kan. Ya. Furnitur terus ya mungkin karena suka gitu. Karena suka gitu. Emang sebelumnya pernah kerja atau berprofesi selain sebagai tukang kayu furniturnya sih? Pernah Pernah. jualan di pasar. Jualan di pasar. Iya, terus mungkin sipil pernah. Oh pernah juga ya Pernah, di pembangunan rumah gitu ya? Betul, pernah. Jangan-jangan rumah-rumah yang ada di kembangun rumah Kang Ipang juga nih ikutan. Beneran nggak? Pernah ikutan nggak? Belum Oh, pernah. Nah, Sobat Ekor kita kenalin juga nih. Di kita ini ada brand ngebangunrumah.com yang dimana itu adalah brand brother dari Jagoan Dekor. Betul. Kita berada dalam satu naungan yaitu PT Prospera Tritama Karya. Oke nih Sobat Ekor, tadi kan Kang Ipang udah nyampein kalau Kang Ipang ini survei ulang ya, survei yang kedua, bukan karena nggak percaya sama surveyor pertama ya. Betul. Karena Kang Ipang ini memastikan agar semuanya bisa berjalan sesuai perkiraan dan perencanaan. Ya. Emang biasanya apa aja sih yang berpotensi menjadi hal yang bakal mengganggu proses instalasi? Ya, yang utama ya paling ukurannya gitu kan. Ukuran. Iya, Oke, yang terkadang paling utama ya. Iya, terkadang beda kan. Contohnya ya pernah gitu kan. Kalau gak disurvey pasti aja ada gitu kan. Ada apa tuh? Ada miss, ada apalah intinya gitu. Ada miss ya biasanya Iya, ya. ada miss. Tapi biasanya selalu bisa dihandle tuh. Yang kayak gitu bisa. Contohnya apa Kang Ipang missnya waktu itu? Kitchen set ya di bagian bawahnya gitu kan. Bagian bawah. Ya Ah. itu kayaknya rata-rata saya sering banget ya denger ya. Kenapa tuh biasanya Kang Ipang? Karena kalau misalkan itu kan kalau tembok-temboknya itu gak rata ya. Iya. Kadang ada yang gak ngelot atau Iya, gak iya. presisi gitu kan. Ya. Biasanya kita ngakalinnya ya tekorin aja di dalamnya gitu kan. Sekitaran Oke. 2 cm biar aman. Tapi itu atas persetujuan dengan konsumen dong pastinya. Kalau konsumen kan biasanya taunya rapi, beres gitu Iya. kan. Kalau itu mah kan apa ya mungkin
akal-akalan tukang gitu kan. Akal-akalan tuh kan, Iya, jadi pikiran, akalin tuh. ya Tapi diakalin. tapi kan kita yang pasti mah kita pengen pesanan konsumen terpasang ya. Iya. Karena si konsumen pun ketika ditanya sama kita, ibu temboknya lurus gak? Kan nggak mungkin ya, Iya, dia menilai betul. sendiri ya. Iya. Nah makanya itu hal-hal seperti itu tuh bukan berarti kita membuat produknya nggak presisi ya. Tembok teman-teman aja mungkin yang masih belum presisi. Makanya ketika mau bangun rumah, pengen temboknya presisi, di mana ngebangun rumahnya? Yang ngebangunrumah.com. Nah, di ngebangunrumah.com sekali lagi ya, itu adalah brand brother dari Jagoan Dekor. Betul. Nih Kang Ipang, ketika Kang Ipang membuat furnitur custom, sebenarnya tersedianya tuh bahan kayunya apa aja sih Kang Ipang? Kalau bahan kayu banyak ya sih, banyak dari multiplex, terus block min, Yaps. banyak lah intinya yang bahan WPC ada gitu kan. Ya mungkin semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu kan. Ya tinggal gimana ya customernya gitu maunya bahan dari apa gitu. Nah, ngomong-ngomong customer maunya bahan apa? Sebenarnya customer kita tuh tentunya seperti saya juga ya. Iya, Ketika betul. saya memasuki dunia furnitur ini, saya masih awam nih. Ketika pemilihan bahan apa aja. Nah, konsumen ini kan nggak tahu ya ada bahannya itu macamnya apa aja. Kenapa kita rekomendasikan bahan blockboard? Ataupun ada bahan yang lain yang suka kita rekomendasikan? Kalau blockboard ya mungkin ya sesuai standar ya. Maksudnya Oke. standar dalam artian tidak menguras terlalu ini ya dompet ini intinya Oke. gitu. Secara fungsi pun bisa disamaratakan dengan kualitas kayu. Iya betul. Mungkin kayu solid ya. Cuma Iya. memang kayu solid udah pasti lebih kuat ya. Pastinya. Ya pasti. Cuma kayu olahan ini blockboard ini bukan berarti kayunya tidak berkualitas. Tapi blockboard ini adalah salah satu alternatif ya. Betul. Ketika kalian ingin membuat furnitur custom yang tahan lama dan karena di Jagoan Dekor pun dibuatnya dengan finishingnya rapi dan presisi. Ya. Sehingga si furnitur itu sendiri pun walaupun dari kayu olahan bisa bertahan dengan lama dan kuat juga ya. Iya. Karena proses penyusunannya dipastikan presisi. Betul betul. Oke, Kang Ipang. Nah, ngomong-ngomong kayu solid ya, mereka juga pengen bertanya nih. Bisa nggak sih di Jagoan Dekor itu bikin furnitur custom dari kayu solid, Kang Ipang? Kalau ditanya bisa ya mungkin bisa ya. Cuman kan pengerjaannya itu lebih lama terus ya mungkin dan harga juga mungkin agak lebih naik gitu kan. Harganya lebih naik Iya, ya, betul. karena dari satu lembar kayu olahan aja dibanding satu lembar kayu blockboard itu perbedaannya berapa sih? Dari satu lembarannya aja. Kalau soal harga sih nggak terlalu ini ya. Mungkin dari cara pengerjaannya itu loh Oke. yang lama gitu. Simpelnya gini ya, kita sampein mungkin ya Kang Ipang ya. Iya betul. Kalau kayu olahan kan itu keras ya. Keras. Nah, gitu. ketika mau memotong 1 meter, kalau blockboard kayu olahan mungkin butuh waktu 5 menit mungkin ya. Iya. Kalau kayu solid mungkin butuh waktu 1 jam. Nah, seperti itu contohnya ya, Kang iya. Ipang ya. Oke, jadi bisa banget ya buat teman-teman yang emang pengen bikin furnitur custom dari kayu solid pun bisa banget di Jagoan Dekor. Bisa. Tapi nih Kang Ipang, bisa nggak sih di kayu solid itu tuh dilapisi oleh HPL? Bisa-bisa aja. Kan lebih sayang lah intinya. Sayang? Kalau kayu solid. Oke, nah jadi Sobat Dekor sekali lagi kita ingetin HPL itu adalah high pressure laminate yang dimana itu tuh adalah lapisan di kayu olahan tersebut. Biasanya motifnya macam-macam ya Kang Macam-macam. Ipang ya, ada motif kayu. Betul. Terus ada motif apa lagi sih Kang Ipang? Marmer. Marmer. Terus mungkin seperti serat-serat kain ada juga. Serat kain ada juga ya. Ada, Cuma ada. memang yang banyak ditemui itu deh motifnya kayu ya. Kayu. Jadi biar mencirikan kalau furnitur itu tuh dari kayu. Iya, Nah betul. ini dia kuncinya. Ketika kalian menggunakan kayu solid yang asli ya nggak usah ditunjukin oleh HPL ya, betul. tinggal dipoles aja biar Poles. teksturnya keluar. Keluar, Nah, bener ya. betul. Nah, seawam ini aja kita udah mulai bisa tahu nih tentang furnitur custom. Nah, Kang Ipang nih apalagi ya spesialisnya. Nih, Kang Ipang Jagoan Dekor ini terkenal dengan finishing yang rapih dan juga kualitas yang tahan lama ya Kang Ipang ya. Bagaimana sih Kang Ipang dan tim memastikan hasil produksi itu tuh sesuai dengan mutu yang sudah menjadi standar dari Jagoan Dekor? Kalau mempertahankan itu pasti ya. Ya. Lebih ke teliti terus ya dicek-cek kembali apa yang kurang, apa yang harus dibenerin misalkan. Oke. Ya gitu aja, tapi misalkan ada kerusakan ternyata atau apa dari engsel atau apa,
kita pasti tanggung jawab gitu. Mau itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti kita kerjain lagi. Oke, contohnya ada ya kemarin ya, Bapak David ya. Iya, betul. Nah, salah satu konsumen kita juga itu furniturnya udah cukup lama sih ya. Iya. Udah cukup lama dan dia ada satu engselnya yang lepas. Iya, betul. Kang Ipang ini bakal berangkat nih jauh-jauh besok buat datang ke rumah Pak David, membenarkan engselnya ya. Nah, jadi Sobat Dekor jangan takut ya, walaupun garansi kita 1 bulan, tapi hubungan dengan Jagoan Dekor dan klien bakal terus terjalin selama apapun. Jadi kalian bisa banget mempercayakan untuk custom furniturnya di Jagoan Dekor. Kang Ipang, kita juga pengen tahu nih, menurut Kang Ipang dengan sekompleksnya sistem di Jagoan Dekor ini, adakah manfaatnya dari Kang Ipang dengan kolaborasi oleh tim 3D Design? Ada nggak manfaatnya bagi Kang Ipang sebagai tukang berkolaborasi dengan tim arsitek? Ya pasti ada dong manfaatnya. Ada. Sebelum gimana? Malah manfaat banget ya kan, dia yang gambar misalkan, terus dia yang sama customernya langsung ini jelas-jelasin ya. Jadi Kang Ipang tinggal buat aja. Gitu. Kalau zamanan dulu pernah nggak buat custom furniture tanpa ada yang memberikan contoh gambar gitu? Ada. Zamanan dulu kali ya, sebelum di Jagoan Dekor. Betul, gimana tuh perbedaannya ketika diberikan gambaran sama tidak diberikan gambaran? Ya mungkin agak sedikit pusing gitu ya, pusing dalam artian misalkan ada miss, misalkan ada apa gitu. Terkadang juga kan di gambar juga kalau misalkan customernya nggak terlalu paham ukuran atau apa bentuk, misalkan pasti ada aja gitu ya, salah pahamnya gitu. Iya. Jadi cuma by omongan doang ya. Iya. Tapi kalau udah ada tim gambarnya kan bisa divisualisasikan dengan gambar. Betul. Nah, Kang Ipang, kita juga pengen tahu dong gimana caranya Kang Ipang bisa merealisasikan untuk misalkan gambar dari arsitek itu kitchen setnya ukuran 3x3, kebutuhan materialnya segini-segini. Gimana sih Kang Ipang caranya bisa membagi-bagi itu agar bahan materialnya itu tuh digunakan secara efektif dan efisien nih Kang Ipang? Ya, yang paling utama ya kita tidak lepas dari ukuran ya. Dari ukuran? Betul. Okay. Misalkan 3 meter. Ya mungkin si blockboard kan cuman 240 ya, 244-an lah. 244, oke. Ya. Terus kalau bikin lemari kan tidak jauh dari 60 ya. 60 misalkan lebarnya gitu. Lebarnya oke. Lebarnya gitu. Kalau di kitchen set, lebar tuh maksudnya panjang mejanya si kedalamannya bukan gitu. Panjangnya ya. Bukan. 60 cm standarnya. Di lemari pun segitu ya, 60 cm. Terus gimana tuh selanjutnya Kang Ipang? Ya kan kita itu bisa dibagi 2 ya, kan lebar si blockboard itu semeter 22-an kalau kurang lebihnya gitu, semeter 22-an. Kan itu bisa dibagi 2 ya. Misalkan si itunya panjang 3 meter ya, berarti kurang. Nah, kita ambil lagi gitu kan. Ya kemungkinan habisnya itu sekitaran 3 lembar lah, kurang lebihnya gitu. Jadi walaupun Kang Ipang ini udah diberikan gambar 3D oleh tim arsitek, tetap punya coretan-coretan sendiri. Betul, ya. Punya. Biasanya nyoretnya di mana sih? Di kertas atau di tangan tuh? Terkadang di kertas, kebanyakan kertas, atau bisa langsung ke blockboard bisa. Langsung ke blockboard ya. Iya sih, kemarin juga kita berkunjung ke workshop Jagoan Dekor tuh, di blockboardnya tuh udah banyak coretan-coretan. Nah itu mungkin Kang Ipang lagi curhat kali ya di blockboardnya ya. Ya curhat ya itu ya. Ya curhat ukuran. Curhat ukuran. Nah Sobat Dekor nih, kita juga pengen nanya nih ke Kang Ipang di sesi berikutnya nih Kang Ipang nih. Boleh dong Kang Ipang kasih tips dan pesan-pesan nih buat klien, calon-calon klien yang ingin custom furniture di Jagoan Dekor, apa aja sih yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan mungkin ya survei harus diberi akses gitu kan. Oke. Jangan ditunda-tunda supaya lebih jalan lah, lancar gitu. Jadi keinginannya itu terlaksanakan lah gitu. Karena pengukuran utama itu yang paling mungkin ya gambaran dari semua RAB atau ukuran gitu kan. Gitu sih. Oke. Jadi jangan takut untuk disurvei oleh Jagoan Dekor. Kalau kalian ingin Jagoan Dekor ini bisa memberikan furnitur yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kalian. Karena survei di kita juga bayar apa gratis? Gratis. Gimana? Bayar apa gratis? Gratis. Kurang jelas, bayar apa gratis nih? Gratis dong. Bikin furniturnya gratis?
Enggak. Oh, kirain bikin furniturnya gratis. Aduh, gratis Oke semuanya, nih. Pak. Kalian ini jangan sampai ragu ataupun takut untuk disurvei oleh tim Jagoan Dekor. Ya, betul. Sekali lagi itu gratis ya sobat ya. Karena itu akan memudahkan proses pembuatan dan juga instalasi nantinya. Nah, Kang Ipang, ngomong-ngomong proses instalasi ya, dari tadi kita udah ngomongin ya. Ya. Pengen ceritain dong, ada nggak momen berkesan ketika instalasi furnitur di rumah klien? Ada lah. Ada? Ada. Nah, coba dong ceritain dong Kang Ipang. Kebanyakan apartemen ya. Apartemen? Iya, itu yang paling mungkin ya ribet kalau bahasa ribet mah ribet gitu. Soalnya kan apalagi apartemen aksesnya banyak gitu, maksudnya banyak itu orangnya gitu yang pakai lift misalkan atau apa, ya itu yang paling bisa dikatakannya ribet gitu. Jujur sih kalau saya belum pernah ke apartemen ya. Kalau di apartemen itu ada lift khusus barang nggak sih sebenarnya? Ada. Tapi Kang Ipang ketika instalasi di apartemen lewatnya lewat lift biasa. Lift biasa. Lift biasa ya. Emang nggak ada akses tuh ke lift barang tuh. Terkadang biasa sama barang juga ada gitu. Oke. Barang-barang juga ada. Nah, apa yang paling berkesan? Apakah Kang Ipang harus bolak-balik ataupun pernah harus dikatrol si furniturnya? Intinya ya bolak-balik ke lift. Bolak-balik ke lift. Yang itu yang paling mungkin ribet. Perjuangan sekali ya calon suami ini nih. Nah, Sobat Dekor, sekali lagi Kang Ipang ini akan Insya Allah melangsungkan pernikahan 1,5 bulan ke depan ya. Amin. Calon bapak ini udah, calon suami ini tuh udah semangat banget nih kayaknya mencari cuan-cuan untuk demi cuan. Nah, ngomong-ngomong Sobat Dekor, Kang Ipang ini tuh lagi padat banget jadwalnya, lagi sibuk banget. Tapi Kang Ipang masih sempat untuk meluangkan waktu ke kantor Jagoan Dekor. Nah, Kang Ipang, melihat prospek ke depan nih, ada nggak sih tips dan pesan dari Kang Ipang nih buat para generasi muda yang mungkin akan menjajahi profesi sebagai carpenter atau pengrajin furnitur custom? Ada nggak nih Kang Ipang pesan-pesannya buat mereka nih Kang Ipang? Pesan-pesannya sih lebih ke ya jangan bosan belajar, terus misalkan ya namanya juga belum bisa mungkin ya belajar dari kenek dulu gitu. Terus ya harus jujur orangnya gitu kan. Giat lagi gitu kan, tambah giat gitu. Itu aja sih. Sebenarnya mirip-mirip dengan profesi lain ya. Ada Iya. jujur, giat dan juga Jangan bosan belajar. jangan bosan belajar. Di semua profesi itu tuh semuanya ada ya. Cuma yang membedakan di sini jangan malu ketika menjadi kenek ya. Iya. Jangan malu ketika menjadi kenek. Karena ketika dari kenek pun walaupun mungkin penghasilan yang nggak besar ketika jadi kenek, tapi di situ ada ilmu yang mahal banget ya. Betul. Ada ilmu yang mahal ketika kalian memulai profesi ini tuh dari level kenek sekalipun. Nah, Sobat Dekor, kita sudah mencapai di ujung akhir bincang-bincangnya dengan Kang Ipang nih. Kang Ipang ini tuh udah berbaik hati banget nih meluangkan waktunya untuk berkunjung ke kantor Jagoan Dekor. Tapi ini Sobat Dekor pasti bertanya-tanya, kok berkunjung ke kantor Jagoan Dekor? Emang workshopnya ini tuh dengan kantornya berbeda lokasi ya? Memang beda lokasi ya kita ya? Beda dong, beda lokasi. Kenapa sih beda lokasi? Mungkin lebih ke kita cari tempat yang agak-agak mungkin jauh dari tetangga gitu kan. Supaya lebih tidak mengganggu gitu. Jadi bebas lah intinya gitu. Oke, nah jadi Sobat Dekor, Jagoan Dekor ini kita selain kita memprioritaskan untuk klien, kita juga memprioritaskan untuk kenyamanan tempat tinggal orang-orang di sekitar kita ya. Makanya betul. kita memilih workshop kita ini ditempatkan di sebuah daerah Kabupaten Bogor ya, Iya, betul. Tegalwaru dan yang di mana ya. Di situ tuh asri banget suasananya. Saya juga sih sebenarnya pengen banget ngantornya di sana ya. Cuma memang jaraknya lumayan cukup jauh. Kalau memang deket mah pengen banget tuh ngantornya di sana. Karena setiap hari ngelihat yang hijau-hijau, ngelihat gunung juga ya di sana. Iya, betul. Oke, Kang Ipang, terima kasih banyak nih. Sebagai penutup nih Kang Ipang ya. Sebagai penutup, apa hal yang paling membuat Kang Ipang bangga ketika menjalani peran sebagai pengrajin di setiap furnitur custom yang sudah Kang Ipang buat? Mungkin ya tidak lepas dari kepuasan customer ya. Misalkan dengan udah ngelihat gitu hasil akhir pekerjaan yang dibikin sama saya dan tim gitu, dan dia bilang mengucapkan oh udah puas ya, itu kebanggaan sih gitu. Iya. Nah, makanya Sobat Dekor jangan ragu untuk mempercayakan furnitur customnya diserahkan ke tim Jagoan Dekor. Betul. Kang Ipang, tahu dong slogan kita apa? Tahu dong, Apa coba? masa depan. Gak mau? Mulai sendiri coba. Coba mulai sendiri ya. Jagoan Dekor. Enggak bakal kita guide ya. Coba Kang Ipang mulai sendiri.
slogannya jagoan dekor masa depan dimulai dari sini. Enggak, harus ada gerakan tangannya. Gimana tuh? Gerakan tangannya. Bisa. Bareng ya. Oke, jagoan dekor masa depan dimulai dari sini. Jadi jagoan dekor Masa depan. Jagoan dekor dari sini. Oh. Masa depan ke atas. Ah. Siap ya? Jagoan dekor masa depan dimulai dari sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Salam. Terima kasih banyak ya. Sama-sama.